Diskusi kita, saya tengah berdialog dengan Jenderal Susno Duadi dan juga Prof. Unifah Rosidi. Prof. Unifah, sekarang ini kan sudah proses, kemarin sudah sidang pertama. Nah, akan ada nanti sidang berikutnya. Dalam proses sekarang sudah bolanya di hakim, di pengadilan, apakah PGRI perlu membentuk satuan tugas khusus atau mungkin tim pendampingan? Ini kan hanya salah satu contoh kasus saja. Seperti yang Prof tadi katakan, ini bisa jadi fenomena gunung es kan? Bisa jadi ada kasus-kasus serupa, sejenis yang tidak. Nah, paling tidak apa yang bisa dilakukan Prof oleh PGRI untuk memberikan dukungan moral mungkin kepada Guru Supriyani? Prof? Ya. Pertama, kami memang membentuk tim yang kita sebut sebagai lembaga konsultasi bantuan hukum untuk Ibu Supriyani ini. Rame amat ya. Untuk Ibu Supriyani ini dengan melibatkan unsur dari pusat kami, kemudian dari unsur dari Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara dan kawan-kawan di sana. Tapi izin mungkin saya tidak terlalu banyak berbicara di sini karena tampaknya yang paling kita khawatirkan adalah adanya berbagai macam kepentingan di dalam hal ini. Apa itu Prof? Kepentingan apa? Ini yang sulit. Saya nggak mengerti. Tapi misalnya begini, Ibu Supriyani itu ketakutan. Bahkan tidak memegang HP. Nah ini yang sulit sekali kita tembus. Kan kita mengatakan oke, Ibu Supriyani sudah sepenuhnya dengan kami. Tapi Ibu Supriyani ada rasa tahu misalnya begini. Ada trauma? Udahlah kita. Trauma. Bisa jadi itu trauma. Bisa jadi itu trauma. Bisa jadi itu ada hal-hal lain yang kita nggak bisa tembus. Karena itu saya mengatakan Pak Susno bantu dong kita misalnya karena gini, dari pihak-pihak misalnya kementerian, kepolisian yang terus berkoordinasi, saya juga pulang dari tugas dari luar negeri nggak tidur-tidur nih. Dari masih jet lag nggak tidur-tidur karena pada setiap malam kita mendiskusikan bagaimana membebaskan secara murni Ibu Supriyani karena dia itu pertama punya baby. Dan kita terutama muruah guru ya. Karena ini banyak sekali juga orang tua dan beberapa hal di daerah-daerah lain yang kita menerima laporannya mempersoalkan guru. Jadi kalau tentu nggak lupa kemarin di Bengkulu itu guru buta satu matanya diketepel. Begitu kita bela ternyata orang tuanya melaporkan balik dengan alasan undang-undang di bawah perlindungan undang-undang perlindungan anak. Jadi belum adanya kesesuaian pandangan antara para penegak hukum ini menyulitkan kita. Karena itu kita telah memutuskan kita akan mengajukan tentang undang-undang perlindungan guru. Izin Pak Susno. Itu yang sedang kami pikirkan karena barusan kami menerima dari Lombok, dari Muna dan dari berbagai daerah lainnya. Ngenes tahu Pak Susno, sedih banget saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kita juga tidak punya sumber daya cukup, baik dalam sumber daya pembelaan maupun sumber daya yang lain. Pak Susno mengertilah gitu. Di sisi lain kehormatan guru harus dikembalikan gitu. Ya, ini penting. Pak Susno, apa respon Anda, apa yang bisa Anda sampaikan kepada Prof Unifah karena bangsa negara tanpa guru, saya tidak tahu masa depan dan peradabannya seperti apa. Pak Susno. Satu, saya menghimbau kepada PGRI dan Kementerian P&K untuk menyusun RUU Perlindungan Guru dengan mengambil materi yang ada pada peraturan pemerintah tahun 2004. Di situ sudah cukup, tapi tinggal ditambah lagi. Yang kedua, semoga DPR juga secara politis mendukung ini, termasuk Presiden. Yang ketiga, kita berharap PGRI segera mengkopi gitu PP itu dan jurisprudensi dari Mahkamah Agung, kirimkan ke Kapolri, kirimkan ke Jaksa Agung, kirimkan juga ke Ketua Mahkamah Agung. Yang berikutnya, buat surat kepada Mahkamah Agung untuk mengingatkan beliau dalam rangka peradilan kasus ini. Ya. Yang berikut,
kita buktikan bahwa ini seluruh masyarakat Indonesia sangat mendukung pada guru. Dan kita yakin bahwa peristiwa itu tidak ada. Dan secara pidana ini saya baru tidak membaca berkasnya ya, tetapi berdasarkan fenomena yang nampak di media sosial, ibu guru itu sama sekali tidak bersalah. Kalau betul apa yang terangkat di media sosial ya, jika betul ya, seandainya benar ada kejadian, maka ibu guru itu juga harus bebas murni karena dia terlindungi oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi tidak ada apa lagi. Jadi apalagi yang harus diadili. Dan kita bermohon semoga Mahkamah Agung memerintahkan pengadilan negeri di mana itu, Mona ya, Mona Selatan. Iya Pak. Konawe segera memutus perkara ini. Konawe Selatan dan segera ada memutus perkara ini dan di Lombok Timur. Ya, dan jangan sampai ada hukuman percobaan. Kalau hukuman percobaan berarti ada terjadi pidana. Artinya hukum bebas murni, betul-betul bebas dan tidak bisa dibanding dan apa-apa. Nah, kemudian yang berikut kita mohon institusi-institusi penegak hukum untuk lebih memahami tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capek kita, lelah kita kalau menghadapi hal-hal seperti ini yang semestinya tidak perlu terjadi hal ini. Tidak perlu sampai menjadi urusan pidana, tidak perlu menjadi pembahasan tingkat nasional, selesai. Karena begitu baca peraturannya, begitu penyidik membuktikan menyidik perkara ini, oh tidak cukup bukti. Masa anak-anak dijadikan saksi? Baik. Itu model mana itu? Ya, baik Pak Susno. Prof Unifah, Anda sudah dapatkan dukungan. Ya, Prof Unifah, Anda sudah dapatkan dukungan dari Jenderal Susno. Sekarang apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat karena sebentar lagi akan ada persidangan lanjutannya, Prof? Iya, baik. Akan ada sidang lanjutan pada hari Senin. Dan insya Allah kalau mau putusan saya akan datang ke sana. Saya mengatakan bahwa kami semua merasakan dukungan dari mana-mana dan mengatakan bahwa harus ada bebas murni dan harus dilindungi guru itu. Karena kami sudah berdialog langsung tapi sepertinya ada tantangan yang tidak bisa kita lakukan. Kita sudah melakukan dengan segala cara. Kita juga sebenarnya berterima kasih karena ini kelihatannya yang rasa sebelum kita dapat hasilnya kan kita tahu, tapi kayak Polri, kayak Kejaksaan, kayak Kemendikbud, kata ayo bersama PDI menyelamatkan Ibu Supriyani. Tapi kami belum bisa kalau belum ada keputusan resmi bahwa Ibu Supriyani itu bebas. Ya. Sekarang saya punya Pak Susno. Pak Susno bantu saya minta nomor teleponnya Pak. Silakan. Kira-kira kami, agar kami itu ya, baik. Agar kita merancang usulan ya Pak, kali kita katakan tentang substansi tentang undang-undang perlindungan. Ya, undang-undang perlindungan guru. Baik.